Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas materi tentang sirkulasi darah ya. Jadi materinya akan banyak bagiannya ya. Nah, di bagian pelajaran sistem transportasi atau sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah ya. Nanti ada bagian yang bernama transfusi darah guys ya. Transfusi darah ini berarti nanti akan dihubungkan dengan tipe-tipe dari golongan darah. Ya, walaupun nanti ada yang tipe AB0 atau sering dibilang ABO atau juga yang menggunakan sistem resus ya, resus plus sama resus negatif ya. Jadi yang kali ini Kak Edi akan membahas tentang yang tipe AB0 atau ABO ya. Dimana untuk golongan darah tipe sistem AB0 atau ABO nanti ada 4 jenis sistem darah yaitu sistem golongan darah. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, masing-masing golongan darah ini memiliki ciri khas yaitu berdasarkan keberadaan jenis dari aglutinogen dan jenis dari aglutinin. Kalau ada yang belum paham apa itu aglutinogen, aglutinogen lebih gampangnya itu adalah lebih tepatnya apa? Itu adalah si antigen. Jadi bilang aja namanya itu antigen ya. Di sini kayak dituliskan nama lainnya itu antigen. Antigen yang terdapat di dalam eritrosit dia ya. Sedangkan nanti aglutinin, apakah aglutinin? Aglutinin itu adalah antibodi ya, antibodi yang nanti terdapat di mana? Di dalam plasma darah ya. Jadi nanti yang faktor menggumpalkan, faktor yang menyebabkan penggumpalan darah adalah si aglutinin. Jadi konsepnya aglutinin lah yang akan menggumpalkan aglutinogen karena antibodi akan menggumpalkan antigen. Gitu kan ya konsepnya ya. Kalau golongan darah A, maka di dalam di dalam eritrositnya akan terdapat aglutinogen jenis A. Dan di dalam plasma darahnya terkandung yang namanya aglutinin jenis beta. Jadi tidak pernah sama gitu ya. Untuk golongan darah B nanti di dalam eritrositnya terdapat jenis aglutinogen yaitu B, sedangkan di dalam plasma darahnya terdapat aglutinin alfa. Kalau golongan darah AB maka dia hanya memiliki antigen atau hanya memiliki aglutinogen tapi tidak memiliki aglutinin. Sedangkan O dia tidak memiliki aglutinogen dan dia memiliki aglutinin ya. Kalau gini, bedanya gini, AB dan O. Kalau AB dia punya aglutinogen tapi nggak punya aglutinin. Kalau O kebalikannya, dia tidak punya aglutinogen tapi memiliki aglutinin gitu ya. Oh ya, sebelum konsepnya kemana-mana, kalian juga harus memahami bahwa lihat yang di sini, yang namanya golongan darah AB ini disebut juga dengan resipien universal. Resipien universal. Maksudnya gimana Kak kalau resipien universal? Resipien universal maksudnya adalah dia dapat diberi darah oleh semua jenis golongan darah. Penerima, jadi resipien itu penerima. Sedangkan O sering disebut atau dijuluki sebagai donor universal ya. Donor universal. Maksudnya gimana Kak donor universal? Artinya si O ini bisa memberikan darahnya ke semua jenis golongan darah. Gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita buatkan skemanya ya, kita buat skemanya nih. Misal, sorry Kakak geser dulu ya. Misal kita buat skemanya. Jadi kalau yang namanya golongan darah AB itu dapat menerima ya, dapat menerima darah dari semua jenis golongan darah. Jadi lihat panahnya, dia dapat diberi darah oleh si A, dari si B, dari si O, apalagi O. O kan adalah donor universal yang otomatis bisa memberikan darahnya ke AB gitu ya. Sedangkan O ya beda dengan O. Kalau O itu donor universal. Sehingga kalau kita lihat tanda panahnya adalah ke ya, bukan menuju dia. Ya, dia bisa memberikan darahnya atau mentransfusikan darahnya ke jenis yang lainnya ya. A, AB, B gitu ya. Jadi konsepnya gitu. Oh ya, gini, Kak, kenapa ya ini A, ini beta? Kenapa enggak A alpha? Biar enak Kak ngafalnya. Ya enggak gitu dong ya kan.
Jadi ibaratnya harus berlawanan biar tidak terjadi aglutinasi. Jadi kalau kalian yang belum paham apa sih itu aglutinasi, aglutinasi adalah suatu kejadian penggumpalan darah ya. Ibaratnya darah kamu tuh menggumpal ya. Jadi aglutinasi itu terjadi jika yang namanya A bertemu dengan alfa atau B bertemu dengan beta. Nanti ibaratnya kalau alfa ketemu sama A, maka nanti aglutinin jenis alfa akan menggumpalkan aglutinogen jenis A. Atau aglutinin jenis beta akan menggumpalkan aglutinogen jenis B. Seperti itu guys. Jadi konsepnya tidak boleh bertemu mereka. Makanya golongan darah A di dalam eritrositnya terdapat jenis yang A, aglutinogennya, namun di dalam plasma darahnya terdapat aglutinin yang jenis beta. Kayak gitu ya, jadi berlawanan. Makanya kalau kita ambil contoh nih, golongan darah A itu tidak bisa memberikan donor darah ke golongan darah B. Kenapa? Coba nih ya, kita ambil salah satu contoh soal. Agak kakak turunkan dikit ya. Misalnya contoh soalnya, kamu lihat yang di bawah ya. Sama aja kasusnya kalau kayak yang A ke B atau B ke A ya. Ini misal nih, yang mendonorkan darahnya ya, yang mendonorkan darahnya adalah A. Sedangkan penerima darahnya B, misal ya. Nah, apakah yang terjadi nanti? Darah pada resipien akan mengalami penggumpalan. Karena apa? Karena donornya adalah golongan darah dari si donor adalah A. Orang yang bergolongan darah A di dalam plasma darahnya dia memiliki atau plus di sini kayak dibuat memiliki aglutinin jenis beta gitu. Sedangkan resipiennya atau penerima darahnya itu bergolongan darah B. Orang bergolongan darah B memiliki jenis aglutinogen ya, jenisnya B. Coba perhatikan di atasnya. Aglutinogen jenis B ketemu dengan aglutinin beta, maka menyebabkan nantinya aglutinin beta akan menggumpalkan aglutinogen B atau menggumpalkan darah si penerima. Ya, sehingga nanti terjadi penggumpalan atau namanya aglutinasi. Demikian sebaliknya jika donornya B, resipiennya A, gitu ya. Dan yang lainnya ya. Nanti setelah penjelasan video yang ini, Kaidi akan bahas beberapa jenis-jenis soal tentang transfusi darah. Yang penting kamu harus nonton ini dulu ya. Kalian semua harus memahami konsep transfusi darah. Apa itu aglutinogen, apa itu aglutinin, aglutinasi itu apa, resipien universal, donor universal. Jadi pahamin itu dulu ya. Dan ini nanti di beberapa buku ada yang menuliskannya dengan huruf B kecil atau ini A kecil, sama aja. Pokoknya itu aglutinin. Kalau aglutinogen bentuk hurufnya biasanya hurufnya besar. Jadi jangan masalahkan, Kak di buku aku ini B kecil, ini A kecil. Ya itu cuman perbedaan jenis aja, sama-sama aglutinin gitu aja pokoknya ya. Yang penting namanya jangan lupa itu aglutinogen ini, aglutinin gitu. Jangan kamu bilang huruf A besar adalah aglutinin ya, jangan gitu ya. Jadi nanti kebanyakan buku beberapa ada yang beda. Cuman kebanyakan sih seperti ini ya, A, beta, B, alfa gitu ya. Oke, pahami dulu video penjelasan konsep dari transfusi darah ini. Nah, bagi kalian yang belum berlangganan di video KED atau di channel KED, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa berikan tombol like-nya. Dan bila ada yang masih bingung, silakan tinggalkan komen kamu di kolom komentar dan share video ini ke teman kamu sebanyak mungkin biar kamu dan teman kamu semakin pintar dalam belajar biologi. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama KED. Bye-bye.